Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian, an tu'addul amanat, agar kalian menyampaikan, memberikan atau menunaikan amanah-amanah ila ahliha, kepada orang yang berhak, orang yang memiliki hak atas amanah tersebut. Wa idza hakamtum, dan jika kalian memutus perkara, bainan nasi, di antara manusia, an tahkumu bil adli, Allah memerintahkan agar kalian memutus dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah Ta'ala ni'ma ya'idukum bih, sebaik-baiknya Dia memberikan nasihat kepada kalian, bihi, dengannya. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah, Dia adalah zat yang maha mendengar, lagi zat yang maha melihat. Kaum Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat yang ke-58 berisi dua perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Yang pertama adalah perintah menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak. Yang kedua adalah perintah untuk memutus perkara, memimpin, mengadili, memutus perkara di antara manusia dengan adil. Dua perintah Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah panjang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi, menjelaskan tentang sifat-sifat buruknya orang-orang ahli kitab, di mana orang-orang ahli kitab, seperti yang telah disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya, mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap kitab Taurat, melakukan pemalsuan-pemalsuan terhadap kitab Taurat, membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, berbuat iri dan dengki atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berkaitan dengan bahwa orang-orang ahli kitab telah mengkhianati amanah agama mereka, mengkhianati amanah ilmu mereka, mengkhianati amanah kebenaran yang Allah berikan kepada mereka, mengkhianati amanah berupa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi artinya ayat 58 ini posisinya tepat sekali, memiliki korelasi yang sangat erat, memiliki hubungan yang sangat kuat dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan ahli kitab, yang diantaranya adalah pengkhianatan mereka terhadap amanah agama, amanah ilmu, amanah kebenaran, amanah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan khusus kepada kaum muslimin,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak mendapatkan atau berhak terhadap amanah tersebut. Di dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa ayat ini ada kaitannya dengan sebuah peristiwa, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah, beliau memberikan kembali kunci Ka'bah, memberikan kembali kunci Ka'bah kepada seorang yang bernama Utsman bin Talhah bin Abi Talhah Al-Abdadi Al-Hajibi. Utsman bin Talhah bin Abi Talhah ini adalah orang yang berhak membawa kunci Ka'bah karena dia adalah keturunan dari orang-orang Quraisy yang sejak dulu kala memegang kunci Ka'bah, yaitu adalah dari kalangan Bani Abdiddar. Jadi sebagaimana yang sudah masyhur, ya, sudah terkenal bahwa orang-orang Quraisy di masa jahiliyah mereka punya tugas-tugas yang berbeda-beda berkaitan dengan Masjidil Haram. Ada yang tugasnya menjamu tamu-tamu yang haji dan umroh. Ini adalah tugasnya Bani Hashim. Tugasnya Quraisy dari keluarga Bani Hashim. Bani Hashim diantaranya adalah keluarganya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertugas memegang kunci Ka'bah. Jadi tugasnya memegang, mengurusi kunci Ka'bah. Jadi juru kuncinya Masjidil Haram, yang membawa kuncinya Ka'bah. Nah, kuncinya Ka'bah pada masa jahiliyah ini senantiasa dibawa oleh Bani Abdiddar. Nah, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menaklukkan kota Makkah, dari keturunan Bani Abdiddar ini adalah Utsman bin Talhah bin Abi Talhah. Waktu itu ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, Abbas bin Abdul Muttalib, beliau dari Bani Hashim, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta agar pintu Ka'bah, kunci Ka'bah diberikan kepada Abbas. Padahal Abbas ini sudah memegang tugas, yaitu menjamu tamu-tamu Allah, menjamu tamu-tamu yang umroh dan yang haji. Nah, Abbas ingin mendapatkan dua amanah, ingin mendapatkan dua jabatan. Kalau sekarang kira-kira begitu, ingin mendapatkan dua jabatan. Jabatan sebagai para penjamu tamu-tamu Allah dan jabatan sebagai pemegang kunci Ka'bah. Tetapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, permintaan Abbas bin Abdul Muttalib tidak dikabulkan. Sebaliknya, kunci Ka'bah tetap diberikan kepada Utsman bin Talhah bin Abi Talhah, yang merupakan keturunan dari para pemegang kunci Ka'bah sejak zaman jahiliyah. Nah, disinilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan atau memberikan
menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak mendapatkan amanah tersebut. Ini adalah peristiwa yang berkaitan dengan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, andai kata ini peristiwa benar terjadi, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi dengan sanad yang dhaif. Andai kata benar hadis ini, maka tetap saja ayat ini berbicara tentang wajibnya untuk menyampaikan amanah, menunaikan amanah secara benar kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan amanah tersebut. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Di dalam ayat ini dikatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah perintahkan kalian agar menunaikan amanah. Di sini dikatakan dengan lafaz al-amanat. Dalam bahasa Arab ini bentuknya adalah bentuk jamak muannas salim yang diberikan al-amanat, sehingga memberikan pengertian umum semua jenis amanah, semua bentuk amanah, sehingga bermakna Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita agar kita menunaikan semua bentuk amanah sesuai dengan mestinya. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah, ini mencakup misalnya seseorang mendapatkan amanah sebagai bendahara masjid misalnya, maka dia berkewajiban untuk menunaikan amanah ini, melaksanakan amanah ini sebagaimana mestinya. Dia tidak boleh menunaikan, memberikan uang atau menggunakan uang tidak pada tempatnya. Misalnya, dia tidak boleh meminjam untuk dirinya sendiri. Dia butuh hajatan, terus minjem duitnya masjid. Tidak boleh, karena ini duit masjid tidak diperkenankan untuk digunakan hajatan. Hanya diperkenankan untuk yang berkaitan dengan masjid. Kegiatan-kegiatan masjid, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan syiar-syiar masjid. Sedangkan kebutuhan pribadi, misalnya terus dipinjam untuk apa? Untuk hajatan, untuk kawinan, maka tidak boleh. Begitu pula takmir masjid yang membawa uang masjid tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain, karena itu termasuk tidak menunaikan amanah kepada ahlinya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Begitu juga umpamanya kita dititipi barang oleh seseorang, kita diminta oleh seseorang untuk menjaga barangnya. Pak, ini saya mau pergi selama beberapa hari, tolong titip rumah saya, ini kuncinya. Begitu. Maka orang ini mendapatkan amanah berupa menjaga rumah, menjaga isinya rumah, sehingga semua hal yang menyebabkan tidak maslahat, tidak baiknya rumah tersebut tidak boleh dilakukan oleh orang yang diberi amanah ini. Dia tidak boleh mengajak orang lain untuk masuk ke dalam rumah tersebut tanpa izin. Dia tidak boleh memakai rumah tersebut tanpa izin. Dia tidak boleh memakai perabotan rumah tersebut tanpa izin. Karena itu namanya tidak menunaikan amanah. Begitu pula tentunya amanah yang paling besar adalah amanah-amanah yang sifatnya berkaitan dengan banyak manusia.
Menjadi guru ini juga amanah, cakupannya dengan muridnya. Menjadi penceramah amanah, menjadi pengisi pengajian ya seperti yang saya lakukan amanah. Dia tidak boleh menyampaikan kecuali apa yang diyakininya benar dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa ada ilmunya, karena itu namanya tidak amanah. Dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang dia sendiri sebenarnya meyakininya sebagai perkara yang keliru, sementara dia anjurkan orang lain untuk melaksanakannya. Ini juga bukan amanah. Atau dia menfatwakan, memberikan pandangan atau pendapat sesuai dengan pesanan orang, sesuai dengan pesanan orang tertentu misalnya, padahal itu pendapat keliru, pendapat itu salah, maka ini juga tidak menunaikan amanah. Misalnya sebagai guru atau sebagai ustadz atau sebagai pengisi pengajian atau seorang dai, menjadi seorang mufti, umpamanya kalau di Indonesia yang tukang fatwa MUI misalnya, maka MUI tidak boleh mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan amanah keilmuan dalam Islam. Dia tidak boleh memfatwakan halal atau memfatwakan haram berdasarkan kepentingan politik atau kepentingan penguasa tertentu. Dia memfatwakan halal atau haram semata-mata karena petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya mengatakan ini halal, ini haram. Tidak boleh dia berfatwa ini hukumnya haram karena sudah dipesan oleh pemerintah. Dia tidak boleh mengatakan ini halal karena sudah dipesan oleh pemerintah. Kalau dia melakukan seperti ini, MUI misalnya sebagai lembaga fatwa melakukan seperti ini tidak sesuai dengan amanah, namanya khianat. Melakukan khianat terhadap ilmu, terhadap kebenaran, terhadap fatwa. Begitu pula ketika kita menjadi pejabat, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, menteri, dan lain sebagainya, maka itu juga amanah yang kelak di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan amanah yang paling besar di antara amanah-amanah yang ada. Karena itu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa besok di hari kiamat itu akan ada bendera-bendera para pengkhianat. Jadi para pengkhianat itu nanti ada benderanya sendiri-sendiri. Jadi pengkhianat A, pengkhianat B, orang yang khianat ini, khianat itu, mohon maaf, di pantatnya ditancapkan bendera. Kata Rasulullah, dan bendera yang paling besar ditancapkan besok di hari kiamat di pantatnya orang yang menjadi pemimpin yang bersifat umum, ya, pemimpin bersifat umum ini seperti wali kota, gubernur, ya, presiden atau jabatan di bawahnya. Ini namanya wilayah ammah, jabatan yang bersifat umum. Maka ini ketika orang itu atau pejabat tersebut tidak amanah alias melakukan ghadr, melakukan pengkhianatan atau tidak sesuai dengan mestinya, maka besok di hari kiamat akan dilihat oleh seluruh manusia pengkhianat. Ada benderanya, nggak tahu tulisannya apa, warnanya apa, tapi yang jelas itu disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya liwaul ghadr, bendera penipuan atau bendera pengkhianatan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Jadi poinnya ayat ini memerintahkan seluruh kaum muslimin
agar menunaikan amanah. Nah, termasuknya kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Misalnya ketika ada rapat kecil, rapat takmir, umpamanya begitu. Siapa yang akan jadi takmir ini? Sedang pemilihan takmir. Maka bagian dari amanah adalah kita memilih orang yang menurut kita paling layak untuk menjadi takmir. Kalau kita sengaja memilih orang yang tidak memiliki kredibilitas untuk menjadi takmir, ini tergolong sebagai khianat, tidak menunaikan amanah ila ahliha. Ini contoh ketakmiran. Nah, kita bawa kepada contoh yang lebih besar. Apa? Ya, kita jadi misalnya memilih camat. Nah, kalau camat di sini nggak dipilih. Memilih wali kota atau kepala desa. Kalau di desa-desa memilih kepala desa. Memilih yang baru saja presiden dan calon-calon legislatif. Seperti itu. Calon-calon legislator. Terlepas dari masalah yang lain, yaitu masalah bahwa mereka dipilih untuk melakukan apa. Yang mana sebenarnya di dalam hukum Islam, para pemimpin itu dipilih untuk menerapkan syariat Islam, bukan untuk yang lain. Untuk menjaga agama, melindungi masyarakat dari kezaliman, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas mereka dalam syariat Islam. Nah, terlepas dari masalah ini, anggap saja ya, dengan asumsi bahwa pemimpin-pemimpin ini diangkat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menegakkan agama Allah, dalam rangka menjalankan Islam. Andai kata kita asumsikan bahwa pemimpin-pemimpin itu dipilih dalam rangka hal tersebut, ketika kita mencoblos atau memilih orang tetapi tidak sesuai dengan mestinya, tidak cocok jadi pemimpin, kok kita pilih, maka kita berarti tidak amanah. Apalagi kemudian milihnya, wah aku milih Pak Anu, soalnya Pak Anu wis ngei duit aku 200.000 misalnya, seperti itu ya, sudah ngasih serangan fajar, maka dosanya 2 kali. 1, dosa karena tidak memilih seseorang yang tepat. Yang kedua, dosa karena menerima uang. Yang itu dalam bahasa kita money politik, dalam bahasa fikihnya itu namanya akhdul mal bil batil, mengambil harta dengan cara yang batil, termasuk golongan kategori namanya riswah atau suap. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi itu contoh-contoh bagaimana manusia itu seringkali melakukan pencitraan terhadap amanah, tidak menunaikan amanah. Banyak sekali di tengah-tengah kita manusia-manusia yang tidak menunaikan amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan kekuasaan, tentu saja masalahnya jadi besar. Tidak hanya masalah perorangan, tidak hanya masalah individu, tetapi masalahnya menjadi masalah yang sangat besar. Karena berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Maka Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Idza wussidal amru, ketika suatu perkara diberikan atau diserahkan ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu saja kehancuran. Jadi ketika memilih suami tidak tepat, itu saja masalah. Memilih istri tidak tepat, masalah.
Memilih sekolah tidak tepat, masalah. Dan seterusnya bisa kita lanjutkan sendiri. Apalagi memilih pemimpin tidak tepat pasti menimbulkan masalah. Dan itu tidak perlu diperdebatkan, perkara yang sudah jelas. Oleh karena itu maka siapa yang salah misalnya kemudian dalam satu kepemimpinan terjadi berbagai macam kekacauan atau kerusakan, kezoliman dan ketidakadilan, ya yang salah adalah pemimpinnya dan juga orang-orang yang memilih mereka. Mereka terlibat di dalam kesalahan tersebut karena telah menyerahkan sesuatu yang sesuatu ini perkara besar, yaitu kekuasaan kepada yang bukan ahlinya. Sementara kata Rasulullah, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja saat kerusakannya atau saat kehancurannya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi inilah kurang lebih cakupan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi berarti bagaimana? Angel, susah gitu. Tanggung jawab besok di akhirat ada. Oh pasti. Tidak mungkin tidak, pasti ada tanggung jawabannya. Entah pertanggungjawaban kita diterima oleh Allah atau tidak, ya itu kita tidak tahu. Oleh karena itu maka segala sesuatu harus ada ilmunya. Tidak boleh yang penting aku seneng, yang penting aku cocok, yang penting enak. Tidak boleh begitu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Kembali kepada soal amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan menjaga amanah sebagai bagian dari tandanya iman. Sebaliknya, mengabaikan amanah atau mengkhianati amanah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari tanda kemunafikan. Hadis yang sering kita dengar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayatul munafiqi salasah. Tandanya munafik itu 3. Jadi tandanya 3. Artinya 3 ini nggak harus berkumpul, nggak harus berkumpul. Cuma satu saja ada pada seseorang, berarti sudah ada tandanya munafik, kena centang. Oh ini, jadi begitu, ada tandanya. Ibarat penyakit itu kan ada gejalanya. Maka tidak harus semua gejala ada sehingga dapat dikatakan ini positif. Enggak, cukup beberapa gejala itu sudah cukup untuk mengidentifikasi, lalu oleh dokter didiagnosa ini kena penyakit A. Begitu pula kemunafikan. Sifat munafik didiagnosa melalui 3 tanda. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan petunjuk bagaimana cara mendiagnosa munafik. Itu kalau ada pada diri kita, maka kita perlu melakukan evaluasi dan menghentikannya. Jangan-jangan saya punya sifat nifak, sifat munafik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayatul munafiqi salasah. Tandanya munafik itu 3. Kata Rasulullah, yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Berapa janjimu, Pak, Mas? Misalnya begitu. Yang tertunaikan berapa? 0. Berarti ini kadzab, pembohong. Kalau 1, 2 namanya kadzib, dusta, bohong. Tapi kalau banyak janji yang ini, janji yang itu, yang ini, ngomong yang ini, ngomong yang itu, enggak ada faktanya, maka orang ini disebut dengan al-kadzdzab,
pendusta. Bukan hanya dusta, tapi al-kadzdzab, orang yang banyak dustanya. Idza hadatsa kadzdzaba. Ketika dia cerita maknanya bicara, ngomong, memberikan informasi atau berjanji, ya, itu juga bagian dari cerita. Kadzdzaba, dia dusta. Nah, ini karena itu kita tidak boleh ngomong sembarangan, yang mana kita tidak punya datanya, tidak punya ilmunya. Itu bagian dari ngomong yang nanti akan jatuh ke dalam kebohongan. Kebohongan itu ada kalanya dosa, ada kalanya tidak. Kebohongan yang tidak berdosa adalah kebohongan yang tidak disengaja. Misalnya, saya ditanya sama Pak Mula Warman, misalnya ditanya tentang sesuatu, saya jawab A, padahal seharusnya B. Kenapa kok saya jawab A? Karena saya lupa. Nah, kalau itu namanya bohong, tapi tidak dosa, ya, karena ketidaksengajaan. Tapi kalau saya tahu persis, ditanya sama Pak Mula, Pak, kalau kesini itu arahnya kemana? Saya tahu, sengaja saya bilang yang tidak sesuai dengan faktanya, maka saya berarti berbohong, dan itu dosa. Termasuk berbohong adalah pemalsuan, itu juga bohong. Maka termasuk tadlis, ya, pemalsuan, ghas, penipuan, itu juga bagian dari kadzib, bagian dari bohong. Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau ngomong dusta. Pedagang bilangnya ini kulaannya wis sakmene Mas. Misalnya bilang ini kulaannya wis 200.000 Mas. Padahal enggak, maka itu namanya juga bohong. Idza hadatsa kadzdzaba. Tanda pertama. Tanda kedua, kata Rasulullah, wa idza tumina khana. Ketika diberikan amanah, dia mengkhianati, tidak menunaikan amanahnya. Yang tadi sudah kita bahas panjang lebar berkaitan dengan masalah amanah itu seperti apa. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Belenjani janji, kalau kata orang Jawa. Jadi ketika dia berjanji, belenjani. Lah, kalau tiga-tiganya ada, bagaimana? Berarti parah ini. Di dalam hadis yang lain, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalison. Ada 4 perkara yang mana jika 4 perkara ini ada pada seseorang, maka seseorang ini munafik murni. Munafik 24 karat. Kira-kira begitu nih. Kalau emas ini munafik 24 karat. Ada 4 perkara, kata Rasulullah, yang jika seseorang itu ada pada dirinya 4 perkara ini kumpul jadi satu, maka orang ini, kata Rasulullah, kana munafiqan khalisan, dia munafik murni 24 karat, bahasa sederhananya. Apa itu? Rasulullah menyebut 3 yang tadi saya sebut. Idza tumina khana, idza wa'ada akhlafa, idza hadatsa kadzaba. 3 tadi ditambah wa idza khasama fajara. Ketika dia bermukhasomah, ketika dia berperkara, maka dia fajara, dia melakukan kecurangan, melakukan tindakan lacut, bahasa Jawa. Dia tidak sportif ketika dia melakukan perkara di pengadilan. Jadi ketika dia mengajukan atau berperkara di pengadilan, dia tidak bisa fair,
tidak mau melakukan sebagaimana mestinya, tapi dia justru melakukan tindakan-tindakan kezoliman. Ida khosoma fajaro. Maka ini munafiqan khalisan, munafik murni 24 karat. Nauzubillah min dzalik. Demikian kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan ayat 58 dari Quran surat An-Nisa yang belum selesai, baru di separuh atau setengahnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, sudah ada isya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.